Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Hanya Cerita Misteri atau Untung Prasetyo. Kisah yang berjudul Wisageni. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tepat pukul 1 dini hari terlihat sebuah truk besar memasuki gerbang penjara yang dijaga oleh beberapa penjaga. Aku bersama pimpinan barat yang sudah menunggu pun mulai bergerak. Ketika bala bantuan dari luar datang, aku pun bergegas kembali lagi ke dalam ruanganku. Malam itu menjadi malam terakhir bagi kepala penjara itu berada di sana sebagai seorang raja. Karena pihak-pihak yang berwenang pun berhasil menangkap tangan atas tindak kriminal yang dikomandoinya. Barang bukti yang begitu banyak pun menjadi saksi bisu malam itu. Beberapa orang yang terlibat pun sudah diamankan. Aku pun sudah bisa bernapas lega setelah kepala penjara itu dinonaktifkan dari tempat ini. Aku bersama kawan-kawan sesama tahanan pun dapat menjalani hari-hari yang harus kami lalui dengan tenang. Hampir tidak pernah terjadi kerusuhan di tempatku berada saat ini. Aku yang masih memimpin wilayah selatan ini bersama kawan-kawanku terus bersatu. Kami fokus untuk bekerja walau kami berada di dalam penjara ini. Kami tidak ingin membebani keluarga kami yang harus bersusah payah ketika akan membesuk kami. Kami pun punya penghasilan dari apa yang sudah kami kerjakan. Banyak pekerjaan di tempat ini, mulai dari tukang kayu, tukang parkir, tukang kebun, sampai yang membuat kerajinan seni. Hari-hari tenang pun aku lalui di sini, walau kadang aku masih dibayangi oleh sosok Wisageni yang sempat mengancamku sesaat sebelum dia dikurung oleh Gondo. Tidak terasa hari kebebasanku telah datang. Aku meminta waktu beberapa hari lagi untuk berkoordinasi dengan sesama pimpinan wilayah. Aku menyerahkan wilayah selatan kepada Pak Udin, sosok tenang dan bijaksana yang masih harus menjalani hukuman di tempat itu selama 10 tahun ke depan. Setelah semua urusanku di tempat itu selesai, aku pun keluar dari gerbang besar penjara itu tanpa menengok kembali ke belakang. Konon katanya, jika ada yang memanggil nama kita lalu kita menengoknya, sudah bisa dipastikan kita akan kembali mendekam di tempat itu. Aku pun mulai mencari pekerjaan baru di kota ini. Keluargaku yang kini sudah berada di kampung pun hanya aku kabari lewat surat. Aku berjanji akan pulang ke kampung halamanku setelah aku sukses nanti. Aku yang saat ini mempunyai kekuatan di atas manusia biasa pun mencoba peruntungan menjadi seorang keamanan di sebuah tempat hiburan malam. Demi untuk menyambung hidup, aku masih juga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin aku lakukan. Orang-orang yang sudah mengenalku pun mulai mempertimbangkan namaku di kalangan dunia malam kota ini. Berbagai tawaran menggiurkan pun datang silih berganti menggoda hati nurani. Aku yang kini mengerti akan dunia nyata dan dunia gaib pun memilih untuk membuka pengobatan alternatif. Berbekal dari ilmu Wisageni yang ada di tubuhku dan cincin batu kecubung ulung ini, aku pun sudah banyak membantu orang-orang yang bersinggungan langsung dengan makhluk gaib. Beruntungnya nasibku ini, andai aku kembali ceroboh malam itu dengan menyerang Gondo, sudah pasti aku akan menjadi budak pesakitan yang akan menunggu hari akhir bersama Wisageni. Aku mengalami luka dalam yang cukup parah ketika menangani seorang pasien yang sedang kerasukan sosok makhluk gaib dengan kesakitan yang luar biasa. Aku pun menghentikan proses pengobatan yang sedang aku lakukan dan meminta keluarga pasien itu untuk kembali pulang terlebih dahulu. Keluarga pasien pun sangat mengerti dengan apa yang aku alami saat ini. Mereka pun lalu berpamitan pulang dan meninggalkan tempatku melakukan praktek pengobatan alternatif. Ketika aku sedang mengobati luka dalam akibat serangan makhluk gaib tadi, tiba-tiba saja muncul sosok manusia dengan sisik yang bercahaya merah. Makhluk itu duduk bersila di dalam ruangan yang biasa aku gunakan untuk mengobati pasien. "Sakit, Le?" tanya sosok misterius itu yang kini menatapku tajam. "Iya, Mbah. Maaf, panjenengan ini siapa, Mbah?"
Jawabku yang juga menanyakan sosok yang memiliki energi sangat besar ini. Aku Joyoseno, jawab sosok itu yang terlihat mengeluarkan asap putih dari jari-jari tangannya. Biar aku hilangkan rasa sakit di tubuhmu itu, imbu sosok manusia bersisik itu. Rasa sakit yang tadi aku rasakan pun perlahan menghilang seiring asap putih yang kini menyelimuti tubuhku. Bagaimana, Le? Apakah sudah hilang rasa sakitmu? Tanya Mbah Joyo sambil tersenyum kepadaku. Nggih, Mbah, sudah lebih baik dari sebelumnya. Maafkan saya yang tadi sempat mengusir paksaan jenengan dari dalam tubuh pemuda tadi. Tidak apa-apa, Le. Itu kan sudah menjadi tugasmu, jawab Mbah Joyo. Aku yang seharusnya meminta maaf kepadamu karena sudah menyakitimu tadi. Apakah yang membuat Mbah Joyo sampai merasuki tubuh pemuda tadi, Mbah? Tanyaku setelah dapat memastikan kalau Mbah Joyo datang bukanlah sebagai musuhku. Hanya untuk sarana saja, Le, agar aku bisa bertemu langsung denganmu, jawab Mbah Joyo. Bukankah sampean bisa langsung mendatangi tempat ini, Mbah? Aku juga memiliki keterbatasan, Le. Aku juga harus dapat memastikan bahwa yang aku rasakan saat ini hanyalah sebuah energi dari sosok makhluk sakti yang kini sedang terbelenggu di suatu tempat, ujar Mbah Joyo menjelaskan. Apa yang Mbah Joyo maksud adalah Wisageni, ujarku yang disambut anggukan kepala oleh Mbah Joyo. Aku yang sedang merasuki tubuh pemuda tadi akan dapat dengan mudah melarikan diri bila memang benar sosok yang mengerikan itu berada di sini. Aku membawa energi Wisageni di dalam batu kecubung wulung ini, Mbah. Sedangkan yang ada di dalam tubuhku ini sebagian lain dari energi Wisageni yang aku dapat langsung darinya, ujarku menjelaskan. Apakah kau sudah bertemu langsung dengan makhluk itu, Le? Tanya Mbah Joyo penasaran. Betul, Mbah, bahkan aku sudah mengikat perjanjian dengannya. Apakah Mbah Joyo mengetahui tentang siapa sosok Wisageni itu, Mbah? Tanyaku kepada Mbah Joyo. Wisageni adalah adik dari ayahku, Le. Dia adalah pamanku, jawab Mbah Joyo yang membuatku terkejut. Walaupun makhluk itu jahat, tapi dia telah banyak membantuku, Mbah. Kalau saja dia tidak menolongku waktu itu, mungkin saat ini kita tidak akan pernah bertemu, ujarku menjelaskan. Paman Geni dulunya adalah seorang kesatria yang sangat dikdaya, Le. Bersama ayahku, beliau telah banyak berjuang untuk mengalahkan makhluk-makhluk dari golongan hitam. Tapi sayangnya, Paman Geni harus melanggar sebuah pantangan demi menyelamatkan ayahku, ucap Mbah Joyo menjelaskan. Apakah kau telah melihat wujud asli dari Paman Wisageni, Nak? Tanya Mbah Joyo yang sepertinya ingin tahu sejauh mana aku dan Wisageni bertemu. Sosok mengerikan yang baru pernah aku temui itu seperti manusia, tapi dengan diselimuti api di sekujur tubuhnya. Tapi sepertinya ada sebuah benda yang menghalangi energinya, Mbah. Sebuah benda yang terbentuk seperti gelang yang ada di lehernya, jawabku menjelaskan kepada Mbah Joyo. Hari itu adalah hari terlarang untuk Paman Wisageni keluar dari daerah kerajaan kami. Tapi karena ada berita palsu yang mengabarkan bahwa ayahku telah tertangkap oleh pasukan Raja Barawa, Paman Wisageni pun akhirnya keluar dari perbatasan kerajaan kami untuk menyelamatkan ayahku. Pantangan yang dilanggar Paman Wisageni itu membuat sebagian kekuatannya hilang waktu itu, karena harus menghadapi gemburan dari para punggawa dan pasukan Raja Barawa seorang diri. Dengan hanya menggunakan sebagian kekuatannya, akhirnya Paman Wisageni pun dengan mudah dapat dikalahkan dan akhirnya menjadi seorang tawanan, ujar Mbah Joyo menceritakan siapa sebenarnya Wisageni. Lalu kenapa Mbah Joyo tidak langsung datang menyelamatkan Wisageni, Mbah? Tanyaku yang tidak mempercayai apa yang baru saja diceritakan oleh Mbah Joyo, mengingat apa yang dilakukan Wisageni sewaktu aku masih berada di dalam penjara waktu itu. Hari ini kau boleh saja tidak mempercayai apa yang kukatakan ini, Nak Barno, karena Wisageni yang kau temui di tempat itu bukanlah Wisageni yang sebenarnya. Yang kau temui di sana adalah siluman yang menguasai tubuh dan pikiran Wisageni. Benda yang kau sebut seperti gelang yang berada di lehernya itu adalah belenggu untuk membatasi pikiran dan kekuatan Paman Wisageni. Jadi saat ini Paman Wisageni sudah kehilangan kesadarannya. Maka dari itu aku tidak berani untuk membebaskannya. Jangankan aku, ayahku saja yang memiliki ilmu seimbang dengan Paman Wisageni pun belum dapat membebaskannya, Nak, ucap Mbah Joyo yang menceritakan lebih jauh lagi tentang Wisageni.
Apakah Wisageni dapat dibebaskan, Mbah? Tanyaku yang sedikit mulai percaya akan apa yang telah disampaikan Mbah Joyo tadi. Saat ini aku mendapatkan tugas untuk membawa Paman Wisageni kembali lagi ke alam tempat dia berada seharusnya. Ayahku memintaku untuk membebaskan Paman Wisageni dari tempatnya dikurung saat ini. Lalu kenapa baru saat ini jenengan datang dan bermaksud membebaskan Wisageni, Mbah? Tanyaku yang masih sedikit merasakan kejanggalan dari semua ini. Karena baru saat ini Paman Wisageni dapat mengeluarkan sebagian energi kekuatannya. Jadi bisa dikatakan juga saat inilah waktu yang tepat untuk melepaskan belenggu yang membuat Paman Wisageni kehilangan kesadarannya, lalu membebaskannya dari tempat itu. Jawab Mbah Joyo. Apa yang membuat Mbah Joyo yakin dapat melepaskan belenggu yang sedang mengikat Wisageni itu, Mbah? Tanyaku memastikan. Dirimu dan batu hitam yang ada di jarimu itu, Nabarno. Entah sengaja atau tidak, Paman Wisageni telah mengurangi ilmu dan kekuatan yang dia miliki. Jadi saat ini sepertinya aku mampu menghadapinya untuk dapat melepaskan gelang Loro Sukmo yang membuat Paman Wisageni kehilangan ingatannya. Jawab Mbah Joyo lagi. Jadi aku harus ikut membantu membebaskan Wisageni, Mbah? Tanyaku yang sebenarnya enggan untuk kembali berurusan dengan sosok mengerikan yang pernah aku temui beberapa tahun yang lalu. Mungkin sudah menjadi suratan, Nabarno. Kaulah seorang manusia yang bisa mendapatkan energi dari Paman Wisageni. Dan kau jugalah yang membawa sebagian dari kekuatan lain miliknya di batu hitam itu. Jawab Mbah Joyo. Apakah Mbah Joyo yakin Wisageni dapat sadar kembali, Mbah? Mengingat waktu itu dia seperti haus akan darah manusia dan juga bagian tubuh dari manusia untuk membebaskan dirinya, Mbah. Tanyaku yang meragukan apa yang akan dilakukan Mbah Joyo nanti. Itu karena pengaruh dari gelang Loro Sukmo yang sedang membelenggunya, Nabarno. Percayalah kepadaku. Jawab Mbah Joyo. Sepertinya sulit, Mbah. Jawabku yang memang sulit untuk mempercayai semua yang telah diceritakan Mbah Joyo itu. Aku yang saat ini tidak membentengi diri dengan kekuatan yang aku miliki pun harus terkurung dalam asap putih yang tadi menghilangkan rasa sakit dalam tubuhku. Di dalam asap putih itu muncul sosok Wisageni dengan wujud yang sangat gagah dan berwibawa. Sosok yang aku temui dalam penjara itu sangatlah berbeda dengan yang sedang berada di depan mataku saat ini. Asap putih itu seperti memberiku gambaran tentang kejadian pada hari di mana Wisageni dikalahkan oleh ratusan lebih punggawa-punggawa sakti dari sebuah kerajaan. Setelah itu asap putih yang tadi menyelimutiku pun perlahan menghilang dan menampakkan kembali sosok Mbah Joyo yang masih duduk bersila di hadapanku. Bila kau tidak mau membantu, aku tidak akan memaksamu, Le. Tapi aku akan meminjam batu hitam yang menjadi tempat bersemayamnya kekuatan Paman Wisageni itu. Ujar Mbah Joyo. Aku yang tidak merasakan adanya energi hitam dari Mbah Joyo serta telah mengetahui tentang Wisageni yang sebenarnya mulai berpikir untuk membantu Wisageni terbebas dari belenggu itu. Biar bagaimanapun aku berutang nyawa serta berutang budi padanya. Baiklah, Mbah, aku bersedia untuk membantu. Jawabku dengan mantap. Aku dan Mbah Joyo pun mulai mengatur rencana untuk dapat membebaskan Wisageni dari tempatnya di penjara. Tapi sebelum menghadapi Wisageni, ternyata aku dan Mbah Joyo harus terlebih dahulu menghadapi makhluk yang membentengi penjara di mana dulu aku mendekam itu. Setelah mengalahkan makhluk yang membuat benteng gaib itu, aku dan Mbah Joyo harus menghadapi penjaga utama dari tempat yang mengurung Wisageni itu. Ada 4 makhluk yang menyatukan energinya sehingga membentuk dinding gaib di tempat itu. Apakah tahu, Nabarno? Tanya Mbah Joyo kepadaku. Tidak, Mbah. Yang aku ketahui hanyalah sosok yang menjaga tempat itu. Gondo, jin tua yang membantu Raja Barawa untuk menjaga Paman Wisageni. Balas Mbah Joyo. Dapatkah kau membawaku mendekati tempat di mana Paman Wisageni berada, Nabarno? Aku bisa mengantarmu ke dalam kawasan penjara itu, Mbah. Tapi aku tidak bisa berlama-lama di sana karena aku saat ini adalah orang bebas. Dan aku juga tidak sudi untuk kembali ke dalam neraka dunia itu. Sabar, Nabarno, aku tahu itu. Aku pun lalu menghubungi seorang kawan lama yang kini masih menunggu hari kebebasannya dari tempat yang mengurungnya itu. Lewat telepon aku meminta sahabatku itu untuk membantuku membebaskan makhluk mengerikan yang berada di sebuah sel pengasingan itu. Jadi begini, Pak Udin, saya minta sampean menyuruh orang sampean yang bisa dipercaya untuk menguburkan beberapa tulang sapi di kebun yang menjadi perbatasan wilayah barat dan selatan. Kuburkan tulang-tulang itu
Di hari dimana saya akan membesuk sampean, ucapku yang melalui sambungan telepon. Siap Mas Barno, kapan kira-kira Mas Barno akan datang? Tanya Pak Udin yang kini memegang penuh wilayah selatan dalam penjara itu. Lusa saya akan ke sana Pak. Jam 10 saya akan tiba di depan. Jadi sebelum jam 10, orang-orang Pak Udin harus bisa melakukan hal yang saya minta tadi. Jawabku menjelaskan kepada Pak Udin. Siap Mas Barno, saya tunggu lusa jam 10 Mas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ucapku lalu menutup panggilan itu setelah Pak Udin menjawab salamku. Hari di mana aku dan Pak Udin membuat janji pun tiba. Setengah jam sebelum jam yang aku tentukan untuk bertemu Pak Udin, aku sudah memantau situasi di sana. Aku harus memastikan jin penjaga yang bernama Gondo itu tidak mengetahui kedatanganku hari itu. Aku berharap Gondo sedang menikmati tulang-tulang yang sudah dikuburkan oleh orang-orang Pak Udin ketika aku masuk ke daerah kekuasaannya itu. Jam 10 kurang 10 menit, aku mulai mendekati kawasan penjara yang sangat besar itu. Aku pun tidak merasakan adanya energi Gondo di sekitarku saat ini. Setelah mengurus izin untuk membesuk, aku pun kini sudah berada di hadapan Pak Udin dan mulai menjelaskan maksud dan tujuanku datang ke tempat itu. Setelah berbicara panjang lebar kepada Pak Udin, aku pun memberikan cincin batu kecubung wulung serta kertas bertuliskan suluk dengan aksara Jawa yang sudah ditulis oleh Mbah Joyo. Setelah itu aku pun berpamitan kepada Pak Udin dan segera meninggalkan lembaga permasyarakatan itu. Sudah 1 bulan lebih aku menutup tempat praktek pengobatan alternatif milikku itu. Aku terus belajar ilmu-ilmu kanuragan yang diajarkan oleh Mbah Joyo untuk bekalku membantu Mbah Joyo membebaskan Wisageni nantinya. Cincin dengan batu kecubung wulung yang aku berikan kepada Pak Udin beberapa hari yang lalu adalah sebuah cincin yang baru aku buat. Cincin batu itu aku buat sama persis dengan cincin batu kecubung wulung yang aku gunakan saat ini. Cincin itu akan menjadi tempat Mbah Joyo hadir di dalam penjara itu melalui suluk Jawa yang nantinya akan dibacakan oleh Pak Udin. Karena sudah mengajariku beberapa ilmu kanuragan serta ilmu-ilmu kejawen lainnya, Mbah Joyo pun mengajakku untuk mengunjungi alam di mana tempatnya berasal. Aku yang berpikir kalau aku akan mendatangi tempat yang indah seperti cerita-cerita yang pernah aku dengar, harus merasakan kengerian yang luar biasa ketika sukmaku mulai berada di alam gaib tempat Mbah Joyo berasal. Gambaran tempat itu sangatlah menyeramkan. Suasana di sana tidaklah siang dan tidak juga malam. Tempat ini tidaklah terang dan tidak juga gelap, remang kemerahan seperti di saat antara senja yang akan berganti malam. Mbah Joyo tertawa melihatku yang mulai mengucurkan keringat dan degup jantungku mulai terdengar kencang. Tempat apa ini Mbah? Tanyaku sambil menatap Mbah Joyo. Tempat di mana kegelapan sebentar lagi akan merebut kedamaian di alam ini, Le. Jawab Mbah Joyo yang menatap tajam ke arah depan. Tempat yang aku pijaki ini seperti tanah yang sudah sangat lama tidak dibasahi air, kering dan tandus. Pohon-pohon tanpa dedaunan serta debu yang terbawa oleh hembusan angin membuat tempat itu menjadi tempat paling mengerikan yang pernah aku datangi. Mbah Joyo pun tiba-tiba memegang pundakku dan memintaku untuk memejamkan mata. Dan beberapa saat kemudian, aku sudah kembali berada di dalam ruangan yang aku gunakan untuk mengobati pasien-pasienku. Kita tadi berada di mana, Mbah? Tanyaku kepada Mbah Joyo ketika aku sudah duduk di hadapannya. Tempat itu dulunya adalah tempat yang subur dengan hutan hijau serta hewan-hewan yang mendiami tempat itu. Perlahan-lahan tempat itu berubah seperti yang kau lihat tadi, Le. Pepohonan mati, tanah kering serta hewan-hewan penghuni hutan pun entah di mana keberadaannya saat ini. Semua itu terjadi karena Raja Barawa berhasil membangkitkan kekuatan iblis di alam kami. Wilayah kerajaan kami pun perlahan telah direbut oleh Raja Birawa dengan kekuatan iblis yang dimilikinya saat ini. Ayahku tidak mampu menghadapi Raja Barawa seorang diri. Maka dari itulah aku harus membebaskan Paman Wisageni agar bisa kembali ke alam kami dan berjuang bersama merebut kembali kedamaian di alam kami itu. Semua sudah kita persiapkan dengan matang, Mbah. Aku tinggal menghubungi sahabatku yang berada di dalam penjara itu untuk membacakan suluk Jawa yang Mbah Joyo berikan kemarin. Ujarku yang memang sudah sangat siap membantu Mbah Joyo. Aku masih menunggu seseorang sahabatku yang juga ingin membantu membebaskan Paman Wisageni, Le. Dia adalah murid dari Paman Wisageni. Namanya adalah Mahawira. Jawab Mbah Joyo yang kini memejamkan kedua matanya. Setelah suasana hening sesaat,
tiba-tiba tubuhku merasa panas dan seperti tertusuk ribuan duri di seluruh tubuhku. Aku pun melakukan meditasi untuk dapat meredakan rasa sakit yang kini aku alami. Rasa panas yang tiba-tiba menyerangku tadi perlahan berubah menjadi kehangatan yang menyelimuti seluruh tubuhku dan menghilangkan rasa sakit seperti tertusuk ribuan duri tadi. Aku pun membuka mata setelah rasa sakit itu pergi, dan betapa terkejutnya aku ketika aku mendapati api merah yang sedang menyelimuti tubuhku. Baguslah, kau sudah bisa mengendalikan kekuatan Paman Wisageni yang ada di dalam tubuhmu, Le. Ujar Mbak Joyo yang tersenyum melihatku terbungkus api merah ini. Kini kau juga lebih leluasa menambah dan mengurangi kekuatan Paman Wisageni yang ada di batu hitam itu, Le. Imbu Mbak Joyo. Aku yang masih kagum dengan kekuatan yang ada di dalam tubuhku ini terkejut ketika mendapati ada energi besar lainnya yang datang ke arahku. Aku pun berdiri memperhatikan sekitarku, menunggu sosok yang menuju ke tempatku berada saat ini. Pandanganku yang terus menatap ke atas pun kembali dikejutkan dengan sosok yang hampir sama dengan Mbak Joyo yang tiba-tiba datang dari dalam tanah. Mahawira, ucap Mbak Joyo sambil tersenyum. Apa yang sedang kau cari, Barno? Ujar sosok yang sepertinya sudah mengenalku itu. Kau kurang teliti dalam mengawasi pergerakan energi yang menghampirimu. Bila saja aku adalah sosok yang ingin menyakitimu, tentu kau sudah terkapar karena tidak mengetahui tempat kemunculanku. Bodoh. Imbu makhluk yang memiliki mata bulat dengan 2 antena di atas kepalanya. Kau ini makhluk apa? Kau malah terlihat seperti capung di duniaku. Balasku yang merasa kesal karena disebut bodoh oleh makhluk aneh itu. Sabarlah sedikit, Barno. Kau harus mengakui kebodohanmu saat ini. Ujar makhluk itu dengan tawanya yang semakin membuatku kesal. Ujuk salam rahayu, Raden. Ucap sosok yang baru saja menertawaiku itu. Tak tompong, Ger, Mahawira. Jawab Mbak Joyo. Salam rahayu, Mas Barno. Ucap sosok bernama Mahawira itu sambil masih menahan tawanya. Ya, jawabku singkat. Setitilan waspodo. Kau harus lebih berhati-hati lagi, Le. Ucap Mbak Joyo kepadaku. Aku pun hanya menganggukkan kepala dan menyimpan kembali energi Wisageni yang tadi menyelimuti tubuhku. Kapan kita mulai menyerang, Raden? Tanya Mahawira yang sepertinya sudah tidak sabar untuk membebaskan gurunya itu. Aku sudah menghitung hari yang akan menjadi hari pantangan bagi Paman Wisageni, di mana di alam kita pada hari itu kekuatan Paman Wisageni akan berkurang secara drastis. Dan aku juga sudah membuat perbandingan waktu antara malam kita dengan alam dunia ini. Semoga saja hitunganku tidak meleset kali ini. Jawab Mbak Joyo. Kalian berdualah yang akan menghadapi Paman Wisageni, sementara aku akan menghadapi Gondo, sang penjaga pasukan Songgo Langit itu. Ujar Mbak Joyo yang mulai menjelaskan rencana yang akan kami jalankan nanti. Aku pun lalu menghubungi Pak Udin yang akan membantu aku menjalankan rencana ini. Untuk menghindari pertarungan langsung dengan 4 penjaga yang membuat dinding gaib di wilayah itu, Mbak Joyo pun memilih cara untuk menerobos dinding gaib itu dengan cara memberikan mantra pemanggil dan wadahnya yang berubah cincin batu kecubung wulung kepada Pak Udin. Ketika Pak Udin membacakan suluk Jawa yang berisi mantra itu, dengan kekuatannya Mbak Joyo akan melesat menerobos 4 lapisan dinding gaib itu. Menurut perhitungan Mbak Joyo, kekuatannya hanya mampu menembus 2 lapisan dinding gaib itu dari arah luar, sementara kekuatan suluk Jawa yang dibacakan Pak Udin dari dalam dinding itu akan membuka secara paksa dinding gaib itu dari arah dalam. Jadi secara bersamaan dinding gaib itu akan mudah ditembus oleh Mbak Joyo dan langsung akan masuk ke dalam cincin kecubung wulung yang telah berada di tangan Pak Udin untuk memulihkan kekuatannya. Aku yang masih bingung mencari cara untuk membawa masuk Mahawira ke dalam penjara itu pun masih memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti. Mahawira yang mampu masuk ke dalam tubuh seseorang pun masih kesulitan untuk berbagi tempat di dalam tubuhku. Karena di tubuh ini telah bersemayam kekuatan dari sang guru, yaitu Wisageni. Selain sungkan dengan kekuatan gurunya itu, Mahawira pun belum merasa cocok dengan kepribadianku. Tapi Mahawira pun segera menepis egonya dan berusaha untuk bisa berada di dalam tubuhku untuk dapat masuk menembus dinding gaib yang melindungi seluruh kawasan penjara itu.
Dengan bantuan Bajoyo, aku dan Mahawira pun dapat menyatu. Walau awalnya aku tidak merasa nyaman, tapi aku juga sangat menghargai Mahawira yang sudah mau berdiam diri sementara di tempat yang mungkin juga tidak nyaman baginya. Hari di mana aku, Bajoyo, serta Mahawira akan membebaskan Wisageni pun tiba. Pak Udin pun sudah bersiap dengan tugas yang sudah aku berikan. Seperti beberapa waktu yang lalu, sebelum kedatanganku, Pak Udin meminta anak buahnya untuk menanam tulang-tulang hewan yang akan dinikmati oleh Gondo, penjaga utama tempat itu. Setelah dapat mengalihkan perhatian Gondo, aku pun masuk ke dalam kawasan penjara itu melalui depan. Kali ini terasa berbeda dengan beberapa waktu lalu. Aku merasakan ada sesuatu yang menghalangi untuk dapat masuk ke kawasan itu. Tubuhku seperti berada di antara dua dinding yang menghimpitku dengan kuat. Aku pun menggerakkan sejumlah energi untuk dapat menembus dinding gaib itu. Tapi Mahawira melarangku untuk mengeluarkan sedikit saja energi. Karena bila para penjaga gaib itu mengenali energi miliknya, maka rencana yang sudah kami susun pun akan sia-sia. Kenapa tidak ada yang bilang kalau aku akan merasa terhimpit dua dinding tidak kasat mata yang membuatku sesak ini? Keluhku dalam hati. Bersabarlah Barno, aku dan Raden Joyo yakin kau mampu untuk melewati ini, jawab Mahawira yang berada di dalam tubuhku. Beberapa menit yang aku lalui hari ini di depan pintu lapas terasa menyiksa seperti bertahun-tahun lamanya. Dan jarak yang hanya sekitar 10 meter untuk melewati pintu lapas ini terasa sangat jauh sekali. Aku yang hampir kehabisan tenaga pun tiba-tiba ditarik oleh Pak Udin yang sepertinya tahu apa yang sedang aku alami saat ini. Pak Udin memapa tubuhku yang hampir kehilangan kesadaran menuju masuk ke dalam lapas. Beruntungnya Pak Udin adalah seorang foreman di tempat ini, jadi dia dengan leluasa meminta para penjaga untuk membantuku. Pak, tolong bawa ke klinik yang berada di sana saja, pinta Pak Udin sambil memasukkan sesuatu ke dalam saku penjaga yang sedang bersama kami. Orang luar gak boleh masuk sampai sini Pak, ujar seorang penjaga yang membantu memapaku menuju tempat dirawatnya para tahanan. Buat saya sama Pak Udin, masa gak bisa sih Bang? Ujar seseorang yang sedang berjalan ke arahku dan Pak Udin. Penjaga itu lalu menganggukkan kepalanya dan terlihat membisikkan sesuatu ke arah Bang Kocek. Kawan lamaku itu ternyata ikut juga membantuku kali ini. Beruntungnya, aku yang punya banyak kawan yang selalu bersedia membantu dalam menghadapi berbagai persoalan. Saya berutang budi pada Pak Udin dan Pak Kocek kali ini, ucapku yang disambut tawa oleh keduanya. Soal itu nanti kita bisa bicarakan. Sekarang waktu kita nggak banyak Mas Barno. Mas Barno mau langsung ke dalam sel tikus itu kan? Tanya Bang Kocek sambil menunjukkan beberapa kunci yang sudah dipegangnya. Seperti rencana kita yang kemarin kan Bang Udin? Tanya Bang Kocek yang dibalas anggukan kepala dan senyuman oleh Pak Udin. Bang Kocek pun segera membawaku ke dalam sel pengasingan yang disebut sel tikus oleh Bang Kocek. Sementara itu Pak Udin bergegas kembali ke dalam selnya untuk melanjutkan tugas berikutnya. Sementara itu tubuhku yang sudah kembali bertenaga dan juga sedang kembali nyaman terus mengikuti langkah Bang Kocek yang sangat cepat ini. Mahawira pun terlihat sudah melayang di sampingku dan sudah bersiap untuk menghadapi pertarungan besarnya ini. Udah Bang, Abang cukup antar saya sampai sini saja. Boleh saya minta kunci sel tikus itu? Tanyaku kepada Bang Kocek. Apakah berbahaya bila saya ikut Mas? Tanya Bang Kocek yang sepertinya penasaran dengan sosok makhluk yang sudah melegenda di tempat itu. Guruku akan mendapatkan kekuatan baru bila dia sampai mendapatkan darahmu, ucap Mahawira yang perlahan menampakkan diri di hadapan Bang Kocek. Bang Kocek yang terlihat kaget pun tampak sedikit bergetar ketika melihat sosok Mahawira. Wajahnya yang menjadi pucat itu ditutupi dengan kedua tangannya, lalu dia terduduk dengan lemah. Oke Mas Barno, saya akan menunggu di tempat tadi saja. Selamat berjuang Mas, ucap Bang Kocek yang perlahan meninggalkan kami. Aku pun mulai berjalan ke arah pintu sel yang mempertemukan aku dengan Wisageni. Lorong gelap dan pengap pun harus kembali aku lalui. Aura mencekam pun mulai terasa ketika aku dan Mahawira mulai mendekati tempat makhluk dengan kekuatan mengerikan itu berada. Kau sudah siap Wira? Tanyaku sebelum memutar anak kunci yang menggantung di pintu sel ini. Mahawira hanya menganggukkan kepalanya. Sosok yang membuat Bang Kocek ketakutan tadi kini terlihat lebih menyeramkan dengan energi besar yang ada di tubuhnya.
Di sisi lain, Gondo yang merasakan ada energi liar sedang berusaha menerobos masuk pun terlihat meninggalkan onggokan tulang yang sedang dinikmatinya. Dia terlihat berjalan ke arah depan di mana aku saat itu masih berusaha masuk menerobos dinding gaib tadi. Langkah Gondo pun dapat dihentikan Bajoyo yang telah berhasil masuk menembus dinding gaib 4 penjuru itu. Pertarungan hebat pun mulai terjadi. Hujan deras dan petir yang saling bersautan saat itu seolah-olah menggambarkan betapa dahsyatnya pertempuran dua makhluk gaib tersebut. Paudin dan beberapa tahanan lain pun mulai khawatir ketika angin kencang menerpa tempat di mana mereka berada saat itu. Suasana gelap pun terjadi ketika jam masih menunjukkan pukul 1 siang. Hujan yang sangat lebat disertai angin kencang pun membuat suasana mencekam saat itu. Aku yang sudah membuka pintu sel tikus itu pun disambut energi kuat yang seketika menyerangku. "Akhirnya kau kembali ke tempat ini, manusia bodoh," ucap Wisageni yang tubuhnya mengeluarkan energi kuat. "Guru, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi," ucap Mahawira yang menempelkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. "Kau ini siapa? Sepertinya kau juga berasal dari alam yang sama sepertiku. Terima kasih sudah mau mengunjungiku. Tapi setelah aku membunuh manusia ini, aku juga akan membunuhmu supaya aku bisa bebas dari tempat terkutuk ini," ucap Wisageni yang sudah berhasil melepaskan diri dari rantai yang tadi mengikatnya. Aku pun segera menyatukan kekuatan yang ada di dalam tubuhku dengan kekuatan milik Wisageni yang berada di dalam cincin batu kecubung wulung yang ada di tanganku ini. Tubuhku yang kini diselimuti api merah pun mulai melesat menyerang Wisageni. Wisageni pun tampak terkejut melihat kekuatannya sedang menyerangnya saat ini. Sementara Mahawira yang kini tidak terlihat oleh pandangan mataku sepertinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk bergerak sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan. Aku terus memancing Wisageni mengeluarkan kekuatannya agar supaya dia cepat melemah. Perhitungan Bajoyo pun sepertinya salah kali ini, karena sepertinya hari ini bukanlah hari pantangan Wisageni. Aku terus menghindar dan menangkis setiap serangan yang dilakukan oleh Wisageni. Tapi sayangnya rencana kami pun harus berubah ketika sosok Gondo tiba-tiba datang ke tempat kami bertarung. "Bajoyo," ucapku dalam hati yang mengira kalau Bajoyo tidak berhasil masuk menembus dinding gaib 4 penjuru itu. Aku pasrah ketika mengira kalau rencana itu membebaskan Wisageni ini telah gagal. Aku lebih baik pergi dari tempat ini daripada harus dihabisi oleh Gondo, jin dengan kesaktian tinggi yang pernah aku lihat langsung dengan mata kepalaku sendiri. Ternyata dugaanku pun salah. Bajoyo yang kini terlihat dengan wujud yang berbeda pun kembali menyerang Gondo dengan dahsyatnya. Sosok Gondo dan Bajoyo pun hilang dari pandanganku saat ini. Tapi kini sosok Wisageni yang melihatku lengah pun sudah mengunci tubuhku dari arah belakang. "Dasar manusia goblok," ucap Mahawira yang terdengar jelas olehku. Aku yang merasa kesal oleh umpatan Mahawira pun segera melepaskan diri dari cengkeraman Mahawira. Aku menggunakan ilmu bayu lembut yang diajarkan oleh Bajoyo untuk melepaskan diri. "Setitilan waspodo," ucapan Bajoyo pun kembali terngiang di telingaku. Mahawira yang tahu kalau aku sudah dapat melepaskan diri dari cengkraman Wisageni pun langsung muncul dari dalam tanah. Dengan cepat Mahawira pun menyerang gelang Loro Sukmo yang membelenggu Wisageni itu. Aku yang melihat Wisageni sedikit terangkat oleh Mahawira yang memegang erat gelang di leher Wisageni itu segera melemparkan cincin batu kecubung yang berisi kekuatan dari Wisageni itu ke arah gelang yang berwarna merah kehitaman itu. Benturan yang terjadi antara batu kecubung wulung dan gelang Loro Sukmo itu mengakibatkan Wisageni dan Mahawira terpental. Aku pun yang merasakan imbas dari benturan dua energi hebat itu ikut terpental ke arah belakang. Bajoyo yang semakin terdesak pun terus meladeni serangan-serangan hebat dari Gondo. Walau sudah terluka, Bajoyo pun terus maju dan sesekali melancarkan pukulan jarak jauhnya. Tapi serangan-serangan dari Bajoyo dapat dijinakan oleh keempat pedang yang berada di tangan Gondo. "Untuk apa kau berusaha keras membebaskan siluman itu, jin bodoh?" tanya Gondo kepada Bajoyo. "Dia bukanlah siluman, tapi dia adalah pamanku yang sengaja dibuang ke alam ini oleh Barawa, keparat itu," jawab Bajoyo. "Barawa datang ke alam ini dengan separuh lebih kekuatan kerajaannya hanya untuk mengantarkan siluman itu. Dia mengatakan siluman itu telah merusak kerajaannya, maka dari itu dia memintaku menjaganya di tempat ini. Setelah kerajaan mereka damai nanti,
Barawa akan kembali mengambil titipannya itu dan akan memberiku sebagian dari kerajaannya. Ujar Gondo menjelaskannya kepada Mbah Joyo. Makhluk goblok sepertimu tidak akan mengerti. Walau aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Gondo, karena ketamakanmu telah merusak akal sehatmu. Terserah kamu bilang apa, Jin Ular. Pada saatnya nanti, aku akan menagih janji kepada Barawa. Makhluk bodoh. Bagaimana kau akan menagih janji, sedangkan kau pun tidak dapat menembus dinding gaib 4 penjuru ini? Bukankah begitu, Gondo? Kau ini memang makhluk pemakan tulang yang bodoh. Ucap Mbah Joyo yang membuat Gondo menghentikan tawa panjangnya. Sementara itu aku melihat tubuh Wisageni perlahan berubah menjadi sosok manusia dengan pakaian seperti kesatria. Di sampingnya terlihat Mahawira yang tergeletak lemas. Aku pun menyiapkan kembali energiku ketika sosok Wisageni yang kini terlihat seperti seorang pendekar yang gagah dan juga tampan itu mulai terbangun. Wira, apa yang terjadi denganmu? Ucap Wisageni yang mencoba membangunkan Mahawira. Guru, sambut Mahawira lemah. Sedang berada di mana aku saat ini? Dan siapakah Tuhan ini? Tanya Wisageni yang terlihat memandangku. Aku yang memiliki keyakinan bahwa Wisageni yang sebenarnya telah kembali pun segera menghampirinya. Tuhan Wisageni saat ini berada di dunia manusia. Mbah Joyo dan Mahawira telah menyelamatkan Tuhan yang sebelumnya terbelenggu oleh sebuah gelang yang mencuri kesadaran Tuhan. Ujarku menjelaskan. Lalu, bagaimana kau bisa memiliki sebagian dari energiku itu, Tuhan? Tanya Wisageni. Ceritanya panjang. Sekarang cepat selamatkan muridmu itu dan segera menyusul Mbah Joyo yang sedang bertarung melawan penjaga tempat ini. Entah ilmu apa yang digunakan Wisageni, hanya dengan sekali usapan tangan di wajah Mahawira, sosok muridnya itu pun dengan seketika kembali pulih dari luka dalam akibat benturan hebat tadi. Mahawira pun mengambil benda berbentuk setengah lingkaran yang sudah ratusan tahun lalu membelenggunya. Dia lalu memberikannya kepadaku. Aku pun menerima 3 patahan gelang sakti tadi. Di duniamu, benda ini sepertinya sangat berharga, Tuhan. Simpanlah dulu, mungkin ini bisa membantu kehidupanmu nanti. Ucap Mahawira yang memberikan gelang itu yang ternyata adalah emas murni. Sekarang, aku harus keluar dari tempat ini. Tolong bawa Mbah Joyo ke tempat aku berada nanti, Tuhan. Pintaku kepada Wisageni. Terima kasih, Mas Barno. Kami berutang banyak padamu. Ucap Mahawira yang sudah berdiri di samping sang guru. Aku hanya menganggukkan kepala dan segera meninggalkan tempat sempit dan pengap itu. Di tempat yang sudah kami sepakati tadi, Pak Udin dan Bang Ojek sudah menungguku. Mereka pun lalu menjalankan rencana berikutnya untuk dapat mengeluarkanku dari tempat ini. Karena Pak Udin dan Bang Ojek adalah foreman di wilayahnya masing-masing, tidaklah sulit untuk mereka berdua membawaku keluar dari tempat ini. Saya berutang banyak sama Pak Udin dan Bang Ojek, tapi dalam beberapa hari ke depan, ada nada kabar baik buat Bang Udin dan Bang Ojek. Ucapku sambil menyalami mereka berdua. Kita ini sudah menjadi saudara, Mas Barno. Jangan merasa berutang apapun kepada kami, balas Pak Udin yang diaminkan oleh Bang Ojek. Saya pamit dulu, Pak, Bang. Ucapku lalu pergi meninggalkan kedua sahabatku itu. Wisageni yang sudah berada di depan Gondo pun tampak murka ketika mengetahui keponakannya sedang mengalami luka parah akibat sabetan pedang yang dilakukan oleh Gondo. Kau tidak apa-apa, Joyo? Tanya Wisageni kepada keponakannya itu. Tidak apa-apa, Paman. Hanya luka biasa, jawab Mbah Joyo. Kau ingin berdamai atau mengakhiri ini dengan kematian, jin bertangan 4? Ucap Wisageni dengan wujud sempurnanya dan dengan kekuatan penuh yang dimilikinya. Apakah kau siluman api yang selama ini aku ikat dengan rantai Songgolangit itu? Jawab Gondo yang merasa heran dengan sosok Wisageni saat ini. Saat ini, kau bukanlah tandinganku, Tuhan. Apalagi tenagaku hampir habis oleh makhluk yang memanggilmu paman itu. Imbu Gondo yang sepertinya tahu kalau dia bertarung melawan Wisageni saat ini adalah sebuah hal konyol. Izinkan aku akan ikut bersamamu, Tuhan. Aku akan menagih janji kepada Barawa, pinta Gondo yang kini menghampiri tubuh Joyoseno. Tempat ini masih dilindungi oleh dinding gaib 4 penjuru. Sepertinya kita harus menyatukan kekuatan untuk menghancurkan dinding gaib ini, ujar Wisageni. Mbah Joyo yang kini mulai bangkit pun mulai mengumpulkan kembali energinya. Dia lalu mengambil sisa energi yang disimpannya di dalam batu kecubung yang masih berada di tangan Pak Udin.
Keempat makhluk gaib dengan kesaktian tinggi itu lalu menggempur dinding gaib yang dijaga oleh 4 makhluk yang juga berasal dari alam di mana Wisageni, Joyoseno, dan Mahawira berasal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.